para wibu, balik lagi sama gue Jal. Selamat datang di Janime Official. Kalau berbicara tentang One Piece, tentu tidak akan ada habis-habisnya ya kan guys? Bener gak? Manga dan anime karya Eiichiro Oda ini sudah lama menemani masa kecil kita semua, dan tercatat menjadi salah satu anime terpopuler di kalangan pecinta anime tentunya. Bajak Laut Topi Jerami sebagai fokus utama dan protagonis dalam seri manga dan anime One Piece memang terkenal sangat unik dibandingkan dengan bajak laut lainnya dalam seri anime ini. Sehingga menimbulkan beberapa fakta menarik yang muncul dari kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy ini. Dan berikut gue rangkum beberapa fakta menarik yang ada dalam kru Topi Jerami. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kalian klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa like dan share video ini biar gue makin semangat bikin video seputar anime manga lainnya buat kalian. 1. Hampir semua anggota krunya kehilangan orang yang mereka sayangi dalam hidupnya. Satu hal yang sama dari semua kelompok topi jerami, yaitu hampir seluruh anggotanya kehilangan orang yang mereka sayangi dalam hidupnya. Dan perlu digarisbawahi, kata sayang di sini tidak selalu dalam hal percintaan ya guys, tapi seperti kehilangan keluarga ataupun kerabat dekat mereka. Contohnya seperti Luffy yang kehilangan sang kakak yaitu Ace saat perang Marineford, Zoro yang kehilangan teman sekaligus rivalnya Kuina, Usopp, Sanji, dan Nami yang kehilangan ibunya yang sangat menyayangi mereka. Di sisi lain ada Robin yang kehilangan ibu, keluarga, dan para penduduk di Pulau Ohara. Chopper yang kehilangan Dr. Hiluluk, Franky yang kehilangan guru yang sangat ia hormati yaitu Tom, sedangkan Brook kehilangan semua teman-temannya dahulu. Dan yang terakhir, Jinbei yang kehilangan sang kapten bajak laut matahari yaitu Fisher Tiger. 2. Hanya dua anggota yang nama kedua orang tuanya diperlihatkan secara lengkap. Dari semua anggota kru topi jerami, hanya ada dua anggota yang nama kedua orang tuanya diperlihatkan secara lengkap guys, yaitu Sanji dan Usopp. Sedangkan anggota lainnya biasanya hanya ayah, hanya ibu, atau bahkan tidak diperkenalkan sama sekali orang tuanya. Orang tua Usopp adalah Yasop dan Bachina, sedangkan Sanji adalah Judge dan Sora. Dan kebetulan kedua ibu mereka juga sudah mati, dan mereka sama-sama mempunyai ayah yang terkenal. Dan sementara itu ada juga dua anggota lainnya yang bahkan tidak diperkenalkan orang tuanya satupun, yaitu Zoro dan Brook. 3. Seluruh anggota kru memiliki bounty di setiap kepalanya. Biasanya, kelompok bajak laut lainnya hanya memiliki harga buronan untuk kapten dan beberapa anggota yang terkenal saja kan guys. Mungkin karena di sini kelompok topi jerami adalah tokoh utama, atau mungkin hanya karena anggotanya sedikit jadi harga buronannya diperlihatkan semua. Tentu fakta ini hanya berlaku untuk kelompok bajak laut saja. Jadi kalau kalian nanya, "Bang, tapi Mihawk kan sendirian tuh bang." Itu nggak masuk dalam hitungan ya. Jadi kalau semua anggota kru topi jerami harga buronannya disatuin, totalnya jadi 3.123.100 berry. Itu kalau gua nggak salah ngitung ya. 4. Kelompok bajak laut yang dianggap sebagai pahlawan. Bajak laut dalam dunia One Piece adalah kelompok penjahat yang sangat berbahaya, berbuat sesukanya, dan memanfaatkan kekuatan yang mereka miliki. Akan tetapi, berbeda dari kelompok bajak laut lainnya, kelompok bajak laut topi jerami justru malah dikenal sebagai penyelamat atau pahlawan guys. Ya gimana enggak, setiap Luffy dan kawan-kawan mendatangi sebuah pulau yang sedang bermasalah, mereka pasti berhasil menyelamatkan pulau tersebut. Karena itulah banyak penduduk yang menganggap bahwa kelompok topi jerami ini sebagai bajak laut yang berbeda dengan kelompok bajak laut lainnya. 5. Memiliki 4 anggota pengguna buah iblis. Bajak laut topi jerami memiliki 4 pengguna buah iblis, yaitu Luffy dengan tipe paramecia buah iblis Gomu Gomu no Mi yang bisa membuat penggunanya menjadi karet, Chopper dengan tipe Joan buah iblis Hito Hito no Mi yang bisa merubah hewan menjadi manusia, Robin dengan tipe paramecia buah iblis Hana Hana no Mi yang bisa menumbuhkan anggota tubuhnya di mana saja,
Dan yang terakhir adalah Brook dengan tipe Paramecia buah iblis Yomi Yomi Nomi yang bisa meningkatkan jiwa pengguna ke titik di mana mereka bangkit setelah kematian pertama mereka. Enam, memiliki sebuah armada besar. Pada akhir arc Dressrosa, kru topi jerami menjadi pemimpin aliansi yang disebut Armada Besar Topi Jerami, yang melibatkan 7 kelompok bajak laut yang terdiri dari Bajak Laut Beautiful yang dipimpin oleh Cavendish, Bartle Club yang dipimpin oleh Bartolomeo, Haponapi yang dipimpin oleh Sai, Bajak Laut Ideo yang dipimpin oleh Ideo, Bajak Laut Tontata yang dipimpin oleh Leo, Bajak Laut New Giant Warrior yang dipimpin oleh Hajrudin, dan yang terakhir Armada Besar Yonta Maria yang dipimpin oleh Orlombus. Dan armada besar topi jerami ini terdiri dari 5.640 orang yang kemudian dibentuk dengan saling menukar secangkir sake. Tujuh, sudah memiliki wilayah yang dilindungi. Meskipun kelompok topi jerami tidak menunjukkan minat untuk mengambil kendali atas wilayah seperti kru dengan nama besar lainnya, tapi mereka berhasil menjadi teman dan sekutu dengan para pemimpin beberapa negara atau pulau seperti Pulau Manusia Ikan. Keluarga yang berkuasa telah menunjukkan minat untuk menyatakan pulau mereka sebagai wilayah bajak laut topi jerami. Dan setelah berita perjuangan mereka melawan Big Bang diumumkan, mereka memutuskan untuk menyatakan Pulau Manusia Ikan berada di bawah perlindungan bajak laut topi jerami. Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang kelompok bajak laut topi jerami yang mungkin belum kalian ketahui. Jika kalian mengetahui fakta menarik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Thanks for watching this video, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Akhir kata, ciao!